Pernah kepikiran nggak sih, sebenarnya tiap hari itu kita berhadapan sama teka-teki ekonomi loh, seringnya tanpa kita sadari. Nah, hari ini kita bakal pecahin salah satu yang paling umum dan paling seru. Coba deh bayangin skenario ini. Ada diskon gede-gedean, 50% buat pizza dan bensin. Diskonnya sama persis, tapi reaksi kita sebagai konsumen kok beda banget ya? Udah kebayang kan, koko pizza pasti langsung diserbu, antriannya panjang banget. Tapi pom bensin paling cuma sedikit lebih ramai dari biasanya. Aneh kan? Nah, inilah inti dari teka-teki yang mau kita bongkar bareng-bareng. Nah, fenomena aneh tadi itu ada namanya. Dan ini nih, alat ukur rahasia yang dipakai para ekonomis buat ngertiin kelakuan kita semua. Namanya elastisitas harga. Gampangnya gini deh, elastisitas itu ngukur seberapa sensitif atau responsif kita sama perubahan harga. Dan kuncinya tuh di sini, perubahan persentase, bukan soal angka absolutnya. Jadi ini ngukur reaksi kita secara relatif. Oke, jadi soal sensitif atau responsif ini bisa kita pecah lagi. Gampangnya, para ekonomi itu ngebaginya jadi 3 jenis utama. Yang pertama, kalau sesuatu itu kita sebut elastis, artinya kita sebagai konsumen itu responsif banget. Harganya turun dikit aja, wush, permintaannya langsung meroket. Persis kayak karet gelang, ditarik dikit aja melarnya bisa panjang banget. Nah, pizza itu contoh sempurnanya. Nah, kebalikannya itu namanya inelastis. Di sini mau harganya jungkir balik, permintaan kita nggak banyak berubah. Kayak tali tambang yang kaku kan, susah banget ditarik. Bensin, nah ini dia contoh klasiknya. Kita kan tetap butuh bensin buat kemana-mana, ya kan? Walaupun harganya lagi naik. Terus ada juga nih titik tengahnya yang pas banget. Namanya elastisitas uniter. Ini tuh keseimbangan yang presisi banget. Kalau harga naik 10%, ya permintaan turunnya juga pas 10%. Nggak lebih, nggak kurang. Bener-bener seimbang, 1:1. Oke, lihat tabel ini deh. Ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Intinya gini, kalau respons kita dalam persen lebih gede dari perubahan harganya, itu disebut elastis. Kalau responsnya lebih kecil, itu inelastis. Dan kalau sama persis, jadinya uniter. 3 aturan simpel ini, inilah jantungnya konsep elastisitas. Nah, biar nggak dikira ini cuma teori doang, elastisitas itu beneran bisa diukur dan dihitung loh. Yuk kita coba lihat angkanya. Sebetulnya para ekonom punya metode yang agak teknis biar konsisten, tapi konsep dasarnya super simpel. Pertama, kita hitung berapa persen kuantitasnya berubah. Kedua, kita hitung berapa persen harganya berubah. Udah, tinggal bagi aja deh, persen perubahan kuantitas dibagi persen perubahan harga. Gampang kan? Oke, jadi katakanlah kita udah ngitung nih buat sebuah contoh. Dan angka yang keluar adalah 1,47. Nah, terus angka 1,47 ini artinya apa? Ingat aturan kita tadi kan? Karena angkanya lebih besar dari 1, itu artinya permintaan di rentang harga ini sifatnya elastis. Simpelnya, konsumen di sini tuh sensitif banget sama harga. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dan sering banget bikin orang salah paham. Siap-siap buat momen ahanya. Tunggu dulu. Kalau dipikir-pikir, ini kan kayaknya sama aja ya sama kemiringan atau slope dari kurva permintaan. Kayaknya sama-sama ngukur perubahan kan? Jawabannya beda banget. Dan perbedaannya ini krusial. Gini, kemiringan atau slope itu nilainya tetap, konstan. Dia ngukur perubahan absolut. Contoh, harga naik 10.000, permintaan turun 200. Angka itu bakal sama terus di sepanjang kurva yang lurus. Nah, tapi elastisitas, dia beda. Karena yang diukur itu persentase. Nilainya justru ganti-ganti di sepanjang kurva yang sama. Jadi di satu titik bisa inelastis, di titik lain malah jadi elastis banget. Terus, kenapa bisa gitu? Alasannya simpel banget dan logis. Coba bayangin, kenaikan harga Rp10.000. Kalau harga barangnya awalnya cuma Rp20.000, kenaikan Rp10.000 itu kan 50%. Gede banget, berasa banget. Tapi, kalau harga barangnya Rp500.000, kenaikan Rp10.000 yang sama itu cuma 2%. Nggak kerasa kan? Nah, inilah kenapa elastisitas itu berubah-ubah. Sementara kemiringan yang cuma ngukur angka absolut Rp10.000 itu ya tetap aja segitu. Oke, penting banget buat diingat nih. Konsep ini tuh nggak cuma buat kita sebagai pembeli aja loh. Para produsen alias yang jualan juga punya elastisitasnya sendiri. Logikanya sama persis, cuma dibalik aja. Kita juga bisa ukur seberapa responsif para penjual kalau harga barangnya berubah. Apa mereka langsung semangat nambah stok atau malah santai aja?
Contohnya, kita lihat pasar sewa apartemen deh. Kalau dihitung-hitung elastisitas penawarannya 3,53. Wah, itu angka yang tinggi banget. Artinya apa? Artinya para pemilik properti itu responsif banget. Harga sewa naik dikit aja mereka langsung gerak cepat buat nawarin lebih banyak unit ke pasar. Oke, jadi kita udah ngobrolin definisinya, cara ngitungnya, bedanya sama kemiringan. Pertanyaan besarnya sekarang, emang buat apa sih kita pusing-pusing ngomongin ini? Pentingnya di mana? Jawabannya, penting banget. Ini bukan cuma teori di buku teks. Buat para pebisnis, ini kunci buat nentuin harga. Buat pemerintah, ini jadi dasar buat nentuin barang apa yang enak buat dipajakin. Biasanya sih barang-barang inelastis kayak rokok, karena mereka tahu orang bakal tetap beli. Dan pada akhirnya, ini ngebantu kita semua ngerti kenapa pasar itu bisa bergerak naik turun setiap hari. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda. Coba deh pikirin, kalau Anda seorang pengusaha, Anda lebih milih jualan produk yang permintaannya elastis atau inelastis? Jawabannya, itu bakal nentuin semua strategi bisnis Anda ke depannya. Coba direnungkan.